sore baru masuk ke tanggal 2 Dzulhijjah. Dan insya Allah beberapa hari lagi rangkaian ibadah haji sudah akan dimulai. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bisa memberikan manfaat yang banyak sebagai bekal untuk menjalankan ibadah haji nantinya. Selanjutnya tafadhol kepada Al-Ustaz Abu Hamzah untuk memulai kajiannya. Tafadhol Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara dan saudariku muslimah rahimani wa rahimakumullah, semoga selalu dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, memuji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesehatan, keimanan, ya, kesempatan untuk terus thalabul ilmi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, rawahu muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya akan suatu kebaikan, niscaya Allah faqihkan dalam masalah agama. Artinya ketika Allah berikan kepada kita ilmu agama, bentuk kebaikan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Manakala begitu pula sebaliknya, manakala kita jahil, kita bodoh tentang manasik ibadah, tentang hukum-hukum manasik ibadah haji dan umroh dan hukum-hukum yang lainnya, maka berarti Allah tidak menghendaki kepada kita akan kebaikan. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimullah, lanjutkan bahas tentang fikih manasik ibadah haji, bab arkanul haji, bab tentang rukun-rukun daripada ibadah haji. Lil haji arba'atu arkanin la yatimmu illa biha. Rasanya ibadah haji itu ada 4 rukun. Nih, 4 rukun ini kita yang mau berhaji wajib hafal. Harus hafal. Kenapa kita harus hafal, harus tahu, harus paham? Karena 4 rukun ini tidaklah sempurna ibadah haji seseorang kecuali melakukan 4 rukun ini. Bahkan 4 rukun ini wala yujbiru tarku hada damun. Manakala seseorang meninggalkan salah satu di antara 4 rukun ini, tidak bisa digantikan dengan menyembelih dam, ya, menyembelih seekor kambing, menyembelih onta, tidak bisa ditergantikan. Oleh karenanya sebagian di antara rukun yang 4 ini diberi atau disebut dengan al-hajj. Rukun di antara rukun haji yang 4 ini disebut al-hajj, yaitu haji. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, Nabi bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Oleh karenanya manakala seseorang tidak wukuf di Arafah, maka tidak sah ibadah hajinya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, rukun yang 4 itu, rukun 4 itu, pertama ar-ruknul awwal al-ihram. Rukun yang pertama adalah berihram. Apa sih maksudnya berihram? Yaitu niatud dukhul
fin nusuk. Niat di hati, bukan diucapkan, memasuki ibadah. Ya, ibadah tertentu. Memasuki ibadah umroh, menusuki niat memasuki ibadah haji, entah haji ifrad, qiran atau tamattu. Bukan yang dimaksud berihram itu pakai baju ihram, bukan. Sebagian kaum muslimin gagal faham kalau berihram itu pakai baju ihram. Yang dimaksud berihram adalah intinya berniat. Wahya ruknun, dan berihram ini merupakan rukun di antara rukun ibadah haji. Adapun memakai libasul ihram, pakaian ihram yang kita pakai ketika kita hendak umroh, hendak haji, melaksanakan ibadah haji, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian ada sebagian orang menganggapnya berihram mengucapkan labbaika umroh, labbaika hajan. Itu juga gagal faham. Karena ucapan labbaika itu adalah ucapan talbiyah dan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Seandainya kita tidak mengucapkan mau haji, mau umroh, nggak mengucapkan labbaika umrotan, labbaika hajan, maka ibadah hajinya sah. Cuman saja ia meninggalkan sunnah. Wal ihram, berihram itulah yang menentukan ibadah tertentu, baik ia akan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ihram itulah yang menentukan apakah ia melaksanakan ibadah haji tamattu atau ifrad atau qiran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimallah. Di mana kita berihram? Di mana kita mulai start berihram? Kita mulai start berihram, yaitu niat memasuki ibadah haji tertentu atau umroh ketika kita berada di salah satu di antara 5 mikot. Salah satu di antara 5 mikot yang telah disebutkan pertemuan yang lalu. Atau kapan? Ketika sejajar dengan mikot bagi orang-orang yang mengendarai, datang ke Mekah dengan mengendarai pesawat melalui jalur udara atau jalur laut atau jalur kereta. Ketika sejajar, disitulah mulai berihram. Ya. Mulai berihram. Oleh karena pada pertemuan lalu kita bahas ada 3 keadaan kaum muslimin, kaum muslimat ketika hendak berihram. Keadaan pertama adalah jamaah haji ahlul afaq, ahlul lil haji al-afaqi. Yang pertama, ahlul haji al-afaqi itu artinya jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia yang tinggal di luar mikot, tinggal sebelum mikot, namanya ahlul afaq, ahlul afaq. Namanya ahlul afaq. Ini kapan mereka berihram? Yaitu tadi ketika berada di mikot, salah satu mikot yang dilaluinya dari 5 mikot itu. Atau tadi ketika sejajar dengan salah satu mikot yang dilaluinya bagi jamaah haji yang mengendarai pesawat atau kapal laut atau kereta atau kendaraan umum yang tidak melewati atau tidak singgah di mikot. Ya mungkin bus umum nggak singgah di mikot. Ya ketika sejajar lah. Itu mereka lah itu yang disebut dengan ahlul afaq. Kemudian keadaan jamaah haji yang kedua adalah ahlul hil. Ahlul hil. Siapa itu ahlul hil? Itu adalah penduduk pribumi, kaum muslimin dan muslimat yang tinggal setelah mikot.
ya. Setelah mikot, tetapi bukan di tanah haram. Setelah mikot, sebelum tanah haram, seperti penduduk Jeddah dan sekitarnya. Dari mana mereka memulai berihram? Mereka memulai berihram dari tempat tinggal mereka. Kapan? Ketika mau melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh dan haji, mereka ahlul hil. Pribumi yang tinggal di tanah halal, tapi tempatnya setelah mikot dan sebelum tanah haram. Atau di luar tanah haram, itu disebut ahlul hil. Oleh karenanya Jeddah bukanlah mikot, salah kaprah. Ketika di antara kaum muslimin yang datang dari penduduk setelah mikot, ahlul afaq itu mereka berihram, oh kita ihramnya di Jeddah. Namanya tidak paham tentang manasik ibadah umrah atau haji. Tidak paham kapan, di mana tempat mulai berihram. Itu kondisi kedua ahlul hil. Yang ketiga adalah ahlul haram. Ahlul haram. Siapakah mereka ahlul haram? Adalah mereka kaum muslimin, kaum muslimat yang mukim, yang tinggal pribumi atau yang mukim tinggal di tanah haram. Di Mekah tapi masih lingkup tanah haram, bukan di luar tanah haram. Mereka mesti ketika hendak umroh keluar tanah hil dulu, ke tanah halal. Ketika hendak umroh keluar tanah haram, ke tanah halal, yaitu Tanim atau Jurona atau yang lainnya. Nah, mereka mulai start dari sana ketika hendak umroh, labbaika umrotan. Namun ketika mereka hendak berhaji, baru dari apa? Berhaji dari tempat tinggal mereka. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimallah. Kapan kita berihram? Berihram untuk berhaji Ashhurul Hajj. Di bulan-bulan haji. Di luar bulan haji tidak sah di antara pendapat sebagian ulama, karena waktu haji itu al-hajju asyhur ma'lumat. Haji itu adalah di bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dimulai setar berihram di bulan, di zamannya, masanya, di waktunya di bulan haji, yaitu mulai awal Syawal sampai 10 awal Dzul Hijjah. Ada umroh kapan? Kullu waktin, setiap waktu, kapan saja, nggak dibatasi dengan bulan tertentu, hari tertentu, malam tertentu, atau hari tertentu. Setiap waktu. Seseorang bisa umroh, bebas. Kemudian ada buku adab atau etika berihram. Sudah dijelaskan adab etika berihram. Yaitu diantaranya adalah membersihkan tubuh kita, yaitu dengan cara mandi, ya, kemudian memberikan wewangian pada tubuh kita, kemudian bertalbiyah, itu hukumnya sunnah. Kemudian di antara adabnya lagi memakai baju ihram, itu adab ihram. Kemudian menanggalkan atau tidak memakai baju yang tidak membentuk tidak memakai baju yang biasa dipakai. Artinya pakai baju ihram dan tidak memakai baju yang biasa kita pakai. Itu adabnya. Kemudian adapun ketika seseorang telah berihram, di sana ada mahdzuratuhu, larangan-larangan berihram. Berapa itu? Tis'atun. Mahdzuratuhu tis'atun. Ada 9 larangan di antara larangan ihram. Itu mencukur rambut kepala atau rambut yang ada di tubuh kita, memotong kuku, baik kuku tangan maupun kaki, menutup kepala. Bagi laki-laki, yang dimaksud menutup adalah nutup yang nempel. Kalau nggak nempel, boleh. Kemudian tidak memakai pakaian
yang biasa dipakai bagi laki-laki, arti pakaian yang membentuk tubuh, kemudian tidak memakai wewangian, tidak menikahkan dan tidak nikah, tidak bercumbu, tidak berburu, ya, tidak hubungan suami istri, karena ini mahdurat. Mahdurat ketika sudah berihram, di sana ada larang-larangan. Kemudian ini rukun yang pertama, yaitu berihram. Jadi rukun haji ada 4, yang pertama adalah berihram, yaitu niat memasuki ibadah haji tertentu atau niat umroh. Rukun yang kedua adalah al-wuqufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa taala yaqul fa idza afattum min arafatin fadhkurullah fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Ya. Fa idza afattum min arafat, apabila kalian telah bertolak dari Arafat, maka zikirlah kepada Allah. Kalian tetap berzikir kepada Allah ketika di Masy'aril Haram, ketika berada di Muzdalifah. Kemudian Nabi bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah, yaitu wukuf. Orang berhaji mesti harus wukuf di Arafah. Oleh karenanya ulama sepakat akan wajib atau rukunnya ibadah wukuf di Arafah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Kenapa sih disebut dengan Arafah? Li'anna Jibril kana yaqulu li Ibrahim. Karena kisahnya malaikat Jibril pernah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, idza 'allamahu a'rafta, ketika ya malaikat Jibril mengajarinya, kemudian menanya, Arafta, apakah kamu kenal? Apakah kamu tahu? Ya, jadi orang-orang kumpul di Arafah, apa sih maksud dari berkumpul mereka di Arafah? Tujuannya. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, Arafta, apakah kamu tahu? Apakah kamu mengerti? Waqil, maka dikatakan innan nasa yata'arafun. Di Arafah itu manusia yang berhaji saling berkenalan. Maka disebut dengan Arafah itu al-masy'arul halal wal masy'arul aqsa. Kemudian bahwa Yaum Arafah kapan nih waktunya itu? Yaum Arafah, Yaum At-Tasi'. Hari Arafah adalah hari yang ke-10 min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Makanya di antara ulama ini berselisih pendapat bagaimana Arafahnya satu di Mekah ya. Kemudian sementara di bagian kaum muslimin ya, ada yang hari Arafahnya bukan tanggal 9 Dzulhijjah di Saudi, tapi di Dzulhijjahnya di Indonesia. Ya ini ikhtilaf ya. Tapi ala kulli hal ya, baik jamaah haji seluruh dunia mereka mesti harus ngikutin Arafahnya tanggal 9-nya di Saudi. Tidak boleh ngikutin hari Arafah, saya Arafahnya hari Selasa, Arafahnya umpamanya hari Senin, hari Rabu, padahal hari Arafahnya insya Allah hari Selasa. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan bahwasanya hari Arafah adalah hari yang paling utama. Kenapa dikatakan hari yang pertama, yang paling utama, yang paling afdal? Yaumul Hajjil A'zam, adalah pada hari tersebut adalah hari yang paling besar. Manusia seluruh dunia yang berhaji kumpul
di padang Arafah, semuanya. Nggak ada yang tidak kumpul di Arafah. Kalau ada, nggak sah ibadahnya. Kalau ada yang tidak ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah yang sedang berhaji, yang niat dan tujuannya berhaji, pasti selesai ibadah hajinya. Kemudian di antara fadilah hari Arafah, bagi orang yang tidak berhaji disunahkan puasa dan pahalanya, ganjarannya yukaffiru sannatain, menghapuskan 2 tahun. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini hanya puasa sehari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abi Qatadah. Kemudian di antara fadilah Yaum Arafah, bahwasanya di hari itulah Allah Subhanahu wa taala membebaskan ahlun nar. Ya, membebaskan ahlun nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya, kemudian membanggakan di hadapan para malaikatnya dengan keberadaan ahlul mauqif. Dikala itu setan pun merasa sempit, merasa kecil, merasa terhina, bahkan setan pun sampai berdoa bil waili wathubur, kecelakaan dan kebinasaan. Oleh karena orang kafir, orang munafik, mereka tentu melihat berkumpulnya kaum muslimin dari seluruh atau dari berbagai penjuru dunia yang berhaji berkumpul, mereka merasa tidak suka, merasa hatinya sempit, mereka akan bagaimana membuat keonaran, propaganda dan yang lainnya. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kapan sih waktu wukuf? Kapan sih waktu wukuf? Jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya waktu wukuf ini di Arafah dimulai min ba'da zawal yaum Arafah wa yantahi fajrun yauman nahar. Jadi wukuf di Arafah itu dimulai setelah zawal, setelah zuhur pada hari Arafah dan berakhir sampai subuh tanggal 10 Yaumun Nahar. Adzan subuh Yaumun Nahar selesai, nggak ada acara wukuf lagi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambillah, pelajarilah dariku tentang tata cara ibadah haji kalian. Dan Nabi SAW tidaklah wukuf di Arafah kecuali setelah zuhur. Ini adalah dalil yang sharih, terang, gamblang, sahih. Dalil berdasarkan qaul sabda dan fi'al perbuatan Nabi SAW. Menurut Imam Al-Hanabilah, waktu disyariatkannya wukuf di Arafah adalah dari sejak terbitnya fajar Yaum Arafah, dari Arafah sampai subuh tanggal 10 yaitu Yaumun Nahar. Warrajih, pendapat yang kuat bahwasanya apa yang menjadi pendapat mayoritas ulama yaitu ada kapan? Zuhur, mulai zuhur tanggal 9 Yaum Arafah ya, sampai berakhir sampai tibanya waktu sholat subuh. Kemudian berapa lama kita mesti harus wukuf di Arafah? Ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, al-afdal al-wukuf min ba'da zawal hatta taghribasy syams. Jadi yang paling utama ini ada wukuf di Arafah waktu yang paling utama. Ya, paling utama yaitu ya dimulai setelah zuhur kemudian sampai tenggelamnya matahari. Artinya sampai maghrib. Maghrib tanggal 9. Ini yang waktu yang paling afdol. Namun, bagi orang yang tidak memungkinkan wukuf
dengan masa atau waktu yang lama, ya, maka di antara ulama berpendapat seandainya wukuf hanya lahdoh, hanya sesaat, maka sudah sah wukufnya, ya. Maka yang paling afdol tadi, dan dijelaskan oleh para ulama bahwa wukuf sampai maghrib hukumnya wajib. Wukuf itu rukun ibadah haji, tetapi sampai maghrib hukumnya wajib, bukan sunnah. Sekalian afdol di situ adalah hukumnya wajib. Lebih setelah Isya baru keluar boleh. Tapi kan di sana ada acara lagi. Setelah wukuf di Arafah, kita mesti ke Muzdalifah, dan mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja tidak ada udzur, maka dia kena dam. Tidak wukuf tidak mabit di Muzdalifah. Oleh karenanya afdolnya adalah sampai maghrib. Setelah maghrib, Nabi dan para sahabat ketika berhaji berjalan menuju Muzdalifah, tidak sholat maghrib di Arafah. Kemudian sholat zuhurnya pun dijamak sama asar, ya, dikosor dan dijamak sama asar. Kemudian dari setelah zuhur sampai maghrib berdoa, bermunajat, berzikir, minta kebaikan dunia akhirat di Arafah. Kemudian setelah maghrib Nabi bersama para sahabat, ya, meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Nah, di Arafah tidak sholat maghrib terlebih dahulu. Maka begitu nyampe Muzdalifah, melaksanakan sholat maghrib dan isya jamak takhir dan dikosor, dan dilaksanakan dengan berjamaah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Apa sih makna wukuf? Wukuf artinya adalah al-mukuth. Al-mukuth ala rahila awil arad. Lianna al-wukuf ala al-wukuf ala al-qadamain. Ya. Wukuf itu artinya berdiam diri, imma mungkin di atas kendaraan atau di tanah, di beralasan tikar. Bukan wukuf itu mesti harus kayak orang bertapa, bersila terus dari pagi. Kita dulu pahamnya, anak pribadi tahunya, wukuf itu ya berdiam diri di situ, tidak kemana-mana, berzikir, nggak bergerak kayak orang bertapa. Tidak. Boleh capek istirahat, boleh pengen kencing ke kamar kecil, pengen makan boleh makan, kan gitu wukuf. Tapi yang jelas digunakan untuk berzikir, berdoa, bertahmid, bertahlil, bertasbih, ya. Itu ketika seorang berwukuf. Oleh karenanya sangat disayangkan sebagian kaum muslimin yang mereka ketika berada di waktu dan tempat yang mustajabah, mereka gunakan, ada yang banyak tidur, banyak makan, banyak ngobrol, bahkan ada yang pacaran, ya, wallahualam. Ada yang ngobrol ke sana kemari, ya, tidak ada henti-hentinya. Ada yang sibuk dengan HP, dengan WhatsApp-an, dengan bisnis, ya, dan yang lain ini, wallahualam. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, makan wukuf. Di mana sih tempat wukuf, ya? Ya, tempatnya di Arafah. Adapun batasannya sudah oleh pemerintah Arab Saudi, sudah dikasih tanda, ya, hudud Arafah, ya, batasan bidayah Arafah, permulaan Arafah, hudud perbatasan Arafah, udah jelas. Jadi jelas di Arafah. Kalau seseorang wukuf di luar Arafah, maka wukufnya tidak sah. Wukufnya tidak sah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana ketika seseorang luput
ya ketinggalan, tidak dapat wukuf di Arafah, maka dijelaskan oleh ulama wa alaihil hajj min amin qabil. Ya wajib berhaji lagi di tahun mendatang. Kenapa? Karena Nabi bersabda la haju Arafah, haji itu Arafah. Enggak ke Arafah enggak haji. Namun sebagian kaum muslimin melalaikan rukun yang lainnya. Terutama mereka yang datang dengan visa ziarah, Allah, rukun haji bukan visa haji, bukan permit haji, rukun haji itu wukuf di Arafah, yang penting sudah ke Arafah, sudah haji, al-haju Arafah. Tapi melalaikan rukun-rukun yang lainnya. Padahal ada 4. Salah satu saja ditinggalkan yang nggak sah. Nggak bisa diganti dengan dam. Tidak bisa. Bahkan di antara ulama, barang siapa yang tidak wukuf di Arafah, selain dia nanti berhaji lagi karena hajinya tidak sah, di tahun mendatang, dia wajib berhaji lagi. Di antara ulama mewajibkan, dia harus bayar haji, bayar dam, dan bertahalul dengan umroh. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kemudian amal yaum Arafah. Amalan-amalan apa sih yang dilakukan oleh kita ketika berada di Arafah? Yang pertama, kita wukuf di Arafah sejak zawal, sejak zuhur sampai maghrib, yaitu berdiam diri di situ, berdoa, ya, minta kepada Allah kebaikan dunia akhirat. Kemudian yang kedua, menjamak sholat zuhur dan asar dengan 1 adzan dan 2 iqamat. Jamak, takdim, dan mengkosornya. 1 adzan, 2 iqamat. Itu ba'da zawali syams, setelah tenggelamnya matahari. Kemudian sang khatib berkhutbah sebelum sholat. Ya. Jadi sholatnya qasar, 2 rakaat, 2 rakaat. Jamak, jamak takdim. Bukan jamak takhir. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, al-iktsar min qiraatil Qur'an, min dzikir wa du'a. Memperbanyak ya, aktivitas kita. Yang ketiga, ketika kita berada di Arafah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa. Dan Nabi SAW bersabda, khairud du'a yaum Arafah. Doa yang terbaik yang dipanjatkan ketika berada di Arafah adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, ya. Dan sebaik-baik apa yang ku panjatkan, yang aku berdoa dengannya, dan juga para nabi sebelumku adalah kalimat dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwani fiddin rahimanallah. Kemudian yang keempat, amalan kita lakukan di hari Arafah adalah al-khusyu' wa dhillu wal iftiqar. Kita khusyuk, merendahkan diri kepada Allah, ya. Kita khusyuk, tidak bercanda, apalagi tadi obrolan yang mendatangkan dosa. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang kelima, tajannub kulli qaulin aw amalin. Ya, jadi menjauhi segala ucapan, segala perbuatan yang bisa menjerumus kepada perbuatan maksiat atau bahkan menyakiti orang lain, atau menyibukkan diri dengan apa yang tidak ada faedah. Tidak ada faedah, bisa dipending ke urusan duniawi, urusan bisnis bisa dipending, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, rukun yang ketiga adalah tawaful ifadah, ya. Tawaful ifadah. Kemudian yang keempat adalah sa'i baina Safa wal Marwah, dan insyaallah tentang bahasan tawaf ifadah rukun yang ketiga dan keempat kita lanjutkan pertemuan esok hari bimasyiatillahi ta'ala, sekaligus insyaallah melanjutkan wajibatul hajj, wajib-wajibnya haji. Ini perlu nanti insyaallah tim kami meringkas ini, jadi penting sekali. Rukun-rukun haji harus kita hafal, wajib-wajibnya
agar kita tidak sampai meninggalkan salah satu di antara rukun haji, karena ditinggalkan salah satunya saja tidak sah ibadah hajinya. Kemudian wajib-wajibnya haji juga kita mesti harus hafal agar kita tidak meninggalkan salah satu di antara kewajiban ibadah haji, karena kalau ditinggalkan maka ya dengan sengaja maka ya kena dam. Ya. Begitu pula mahdurat itu juga penting, larangan-larangan. Ketika berihram kita hafal ada 9 agar kita terhindar atau menghindarkan diri daripada yang terlarang ketika kita sedang berihram. Wallahu a'lam bishawab. Fadal, kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas materinya pada malam hari ini. Kita sudah Al-Ustadz sudah membahas 2 rukun, yaitu ihram dan wukuf di Arafah. Selanjutnya ini sudah ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dengan anjuran kita tidak potong kuku, potong rambut jika ingin menyembelih hewan kurban sejak 1 Dzulhijjah, tetapi kita juga mau berihram dan harus membersihkan rambut-rambut serta potong kuku, sedangkan kita nanti memotong hadyu. Syukron wa barakallahu fiik. Aqul alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Adapun bagi jamaah haji, orang yang hendak berhaji itu adalah suatu kekhususan, jadi bukan hal yang dilarang, ya. Walaupun nanti kita mengambil haji tamattu atau qiron, kita mau menyembelih hadyu, jadi larangan itu menjadi perkecualian, ya, bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji, baik haji ifrad atau qiron, yang di mana orang yang berhaji mengambil haji ifrad atau qiron berkewajiban untuk memotong hadyu, ya. Adapun bagi penduduk Mekah, ya, maka tidak berkewajiban memotong haji sekalipun mengambil haji tamattu atau qiron. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, Afwan Ustadz, saya izin bertanya, apa hukumnya mendengarkan khutbah? Bolehkah jika mengikuti hanya sebagian darinya, dan di mana afdolnya kita mendengarkan khutbah nanti? Syukron. Afwan, barakallahu fiik. Khutbah itu ada beberapa macam jenis khutbah. Ada yang disebut khutbah yaumul jum'ah, ada khutbah yaumul arafah, khutbah idul adha atau idul fitri, ada khutbah nikah, ya. Kita sebagai mustami', sebagai pendengar, maka ada yang khutbah sifatnya sunnah kita dengarkan, ada yang sifatnya wajib, bahkan ketika kita tidak mendengarkan khutbah tersebut, kita sia-sia, yaitu khutbah Jumat. Ketika kita sebagai kaum laki-laki yang berkewajiban melaksanakan ibadah sholat Jumat sepekan sekali, hari raya mingguan, kemudian tidak mendengarkan, bahkan hanya mengatakan kepada saudaranya atau teman sebelahnya, mengatakan ansit, diamlah kamu, padahal tujuannya adalah mengingatkan atau menasehatin, maka dikatakan laqad laghautah, sungguh sholat Jumatmu sia-sia. Artinya wajib bagi jamaah sidang sholat Jumat mendengarkan khutbah Jumat. Adapun selain khutbah Jumat, maka hukumnya afdol, ya, untuk mendengarkan. Hukumnya apa? Afdol, utama. Bahkan termasuk etika seorang muslim dan adab seorang muslim karena khutbah itu merupakan nasihat, ya, merupakan nasihat, maka seorang muslim, seorang muslimah, dia mesti harus senang
mendengarkan nasihat. Walaupun memang ketika kita sedang sholat, setelah selesai sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka boleh kita dengerin, boleh kita meninggalkan atau tidak dengerin khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Begitu pula khutbah Yaum Arafah. Ya. Begitu khutbah Yaum Arafah. Begitu pula khutbah nikah atau khutbah yang lainnya. Jadi tentu afdolnya, yang utamanya adalah kita mendengarkan. Walaupun kita tidak paham, ya. Kalaupun kita tidak paham bahasa Arab atau mungkin khotibnya pakai bahasa Inggris atau mungkin bahasa lain, tetapi mendengarkan sendiri merupakan pahala dan bentuk ketawaduan kita menerima nasihat. Karena hakikat orang sombong adalah batarul haq wa ghamdun nas. Kalau tidak ada udzur syar'i atau udzur yang mendesak untuk tidak mendengarkan khutbah, kemudian kita para khotibnya saya kenal, atau khotibnya anak kecil, atau khotibnya bukan dokter, malas dengerin umpamanya. Ini kiber. Kita terjemah pada kesombongan. Walaupun hukum asalnya boleh, dengerin boleh, enggak boleh, kan gitu. Itu namanya kalau kita sudah meremehkan kepada orang yang berkhutbah, padahal dia adalah seorang ustadz atau seorang kiai yang berilmu, maka kita bisa jadi tersebut kepada kibar kesombongan, karena hakikat orang sombong adalah batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain itu hakikat kesombongan. Tetapi ketika kita nggak mendengarkan khutbah Arafah, khutbah Idul Fitri, Idul Adha karena ada udzur syar'i, mungkin khotibnya ini orang nggak berilmu, bahkan dia bawakan hadis palsu, hadis lemah, ya, enggak dengerin, nggak usah dengerin, ya. Kalau perlu kita tinggal, kita bubar semuanya. Khotibnya aja ngawur istilahnya gitu, ya. Atau udzur yang lain, mungkin kita masih harus ada keperluan yang mendesak, ya, atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Umat. Bismillah, afan Ustadz, kalau akhwat dalam kondisi haid tidak boleh tawaf. Apabila wukuf di Arafah, mabit dan semisalnya, bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau pernah, ya, ketika berhaji, ya, haid, ya, maka pesan qudwah kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan, if'ali, lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji yang lainnya, ya. Ketika berada di mikot, di antara adab sebelum berihram, mandi dahulu, tetap mandi walaupun dalam kondisi haid atau nifas. Melakukan seluruh amalan aktivitas ibadah kecuali tawaf, ya, kecuali tawaf. Nah, itu pun menurut pendapat ulama, kalau tawafnya adalah merupakan tawaf ifadah, rukun haji, tawaf ifadah, maka, ya, maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya, maka di antara ulama, ya, kalau memberikan solusi yang pertama, ditunggu sampai haidnya selesai. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah, pulang ke negerinya, dan suatu saat, suatu hari harus balik lagi ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah, karena itu rukun, ya, karena itu rukun
yang ketiga daripada rukun ibadah haji. Karena tawaf di sekitar Ka'bah, Baitullah adalah sholatun, merupakan sholat. Akan tetapi Allah halalkan, perbolehkan seseorang untuk berbicara. Oleh karena Nabi bersabda, "Faman nataqa fala yantiqu illa bi khair." Ketika seseorang sedang tawaf kok ngomong dengan temannya, mungkin dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, ngomonglah yang tidak boleh ngomong silahkan, tetapi yang diomongkan itu suatu kebaikan. Dalam riwayat lain, riwayat yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "At-tawafu salatun fa'aqillu fihil kalam." Salat itu tawaf itu hakikatnya salat. Maka persedikitlah kalian dalam ucapan, dalam obrolan. Artinya ngomong seperlunya saja, ya. Seperlunya saja. Jadi intinya bagi akhwat, ummahat yang sedang haid, sementara ia melaksanakan ibadah haji, lakukan seluruh amalan ibadah haji kecuali tawaf. Tawaf apa? Ifadah. Tawaf qudum kalau dia mengambil, atau tawaf umroh, ya. Depending. Ditunggu sampai suci. Kalau tidak memungkinkan, mesti harus pulang bersama rombongan, bersama mahramnya, ya. Jadwal kepulangan sudah nggak bisa diundur, tidak bisa dipending, maka harus tahun berikutnya atau di kesempatan ia mampu datang lagi ke Makkah untuk datang dan melaksanakan tawaf ifadah. Jika tidak mungkin karena ini haji ini juga dana dibiayain orang, atau pas-pasan saya orang miskin betulan bisa nabung dari jualan sayur, dari becak, dari naksi umpamanya. Ini aja ngumpulin sekian puluh tahun baru dapat bisa haji, ya. Ya udah, kata ulama, kalau memang tidak memungkinkan, hendaklah tetap bertawaf sekalipun dalam kondisi haid, tapi dengan syarat jangan sampai darah haidnya itu menetes. Artinya pakailah pembalut, ya, pakailah pampers, ya, jangan sampai itu dalam kondisi sangat-sangat terpaksa, dalam artian karena tidak memungkinkan balik lagi. Seandainya pulang ke Indonesia atau negara lain, tidak mungkin balik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Jika melakukan pelanggaran saat haji mengharuskan membayar fidyah, apakah dilakukan saat itu juga? Apa bisa di akhir haji? Nah, jadi ketika seseorang melanggar larangan di antara larangan ibadah haji atau meninggalkan wajib di antara wajib ibadah haji, ya, tanpa ada udzur syar'i, maka dia harus segera membayar dam. Karena orang tersebut telah punya hutang kepada Allah yang harus segera dilunasin. Wa dainullah ahaqqu an yuqda 'alaih. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasin. Segera dilunasin. Afdolnya memang beli dam sendiri, kemudian dipotong sendiri, kemudian dibagikan kepada fakir, miskin, fuqara Mekah sendiri. Ini afdolnya. Namun jika tidak memungkinkan, boleh diwakilkan kepada orang yang amanah. Ya, kita sudah pasrahkan kepada orang amanah, dan semoga Allah mengampuni pelanggaran yang telah ia langgar, atau mengampuni dosa karena meninggalkan wajib di antara wajibnya ibadah haji. Wallahu a'lam. Ya, masih ada waktu, Fadal, barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau melalui tulisan.
atau Ustaz mau membacakan fatwa saja? Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di antara risalah atau nasihat Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah risalah nasihat kepada para kaum muslimin, kaum muslimat yang safar, mengendarai kendaraan yang melalui jalur darat, tentunya mengendarai ta'irah atau pesawat, di mana fenomena kaum muslimin kaum muslimat banyak di antara kaum muslimin kaum muslimat yang mereka tidak sholat, ya, karena tidak sholat. Oleh karenanya, qala Syekh rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awalan, kaifan yusalli al-insan fit ta'ir. Yang pertama-tama, bagaimana sih seseorang sholat ketika berada di dalam pesawat? Yang pertama, ketika sholatnya adalah sholat sunnah, ketika berada di pesawat, maka boleh dilaksanakan dalam kondisi jalis ala maq'adi, duduk di atas kursinya. Ini kalau sholat sunnah, di mana ia dimanapun pesawat menghadap, ya. Namun ketika ruku membungkuk sedikit, kemudian ketika sujud membungkuk lagi. Jadi ruku membungkuk sedikit, sujud lebih membungkuk lagi. Ini kalau sholat sunnah. Duduk menghadap manapun tempat ke arah di mana kita duduk, walaupun mungkin bukan menghadap kiblat, ke arah manapun, dan dalam kondisi duduk. Kemudian ketika ruku sedikit membungkuk, ketika sujud lebih membungkuk lagi. Ini bila sholat sunnah. Bila mana sholat tersebut adalah sholat wajib, ya, maka dia harus berusaha semaksimal mungkin menghadap ke arah kiblat, dan ketika ruku sujud berdiri dalam kondisi, ya, sebagaimana ketika kita tidak berada di pesawat. Artinya berusaha semaksimal mungkin sholat wajib itu seperti ketika kita bukan berada di dalam pesawat. Nah, terkadang seperti pesawat Saudi, terkadang menyediakan musola, maka nggak boleh kita duduk di kursi, apalagi disiapin musola, ya, tempat sholat. Ini nggak boleh kalau sholat wajib. Jadi pertama, ketika sholat wajib mesti harus menghadap kiblat, menanyakan, mencari arah, ya. Kemudian dia sholat sebagaimana sholatnya ketika tidak berada dalam pesawat. Ini usaha awal. Kemudian kalau Syekh rahimahullah, idza kana la yatamakkan min dzalik. Kalau kita tidak memungkinkan sholat seperti gerakan ketika di luar pesawat, boleh ditakhirkan sholat itu. Berarti apa? Kita mengambil jamak takhir saja sampai pesawat mendarat, ya, sampai pesawat landing, maka sholat di permukaan bumi. Ini alternatif kedua. Yang paling utama tadi ketika memungkinkan sholat di pesawat seperti sholat biasa gerakannya, ya, lakukan. Karena hukum asal tidak boleh kita menunda-nunda sholat. Tetapi ketika tidak memungkinkan, ini kayaknya jamnya cukup deh, berarti ini jangan sholat zuhur, enggak. Nanti sama asar di jamak takhir saja, ya.
ketika pesawat sudah mendarat. Itu langkah berikutnya ya. Nah, kemudian kalau ia khawatir fa'in khafa khurujal waqt qabla al-hubut, jika ia khawatir kalau nanti pesawat sudah landing, sudah mendarat, tetapi waktunya sudah luput, sudah waktu asarnya sudah habis umpamanya, atau waktu subuhnya sudah habis. Ya. Ya, maka kata saya ya jadi langkah pertama tadi sebenarnya belum dijamak ya, Afan. Tadi yang pertama pending saja sholat zuhur, kita seharusnya sholat zuhur nih. Kemudian nggak memungkinkan sholat dalam pesawat, ya sudahlah nanti paling nyampainya sebelum asar masih ada waktu zuhur. Nah, sholat nanti kalau sudah mendarat. Namun ketika nggak memungkinkan juga, khawatir nanti waktu zuhur luput, ya sudah ya nanti dijamak dengan asar. Dijamak dengan asar. Atau nanti maghrib dijamak dengan isya. Nah, namun ketika langkah berikutnya itu menjamak antara jamak takhir, antara dua sholat yang bisa dijamak, karena dua sholat yang bisa dijamak hanya zuhur dengan asar, jamak takhir di sholat dikerjakan di waktu asar, atau maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya. Nah, jika khawatir juga ini nanti nyampainya subuh, ya, padahal belum maghrib, sholat maghrib belum isya, maka hendaklah sholat ketika berada di pesawat sebelum waktu sholat keluar atau habis. Dan ia mesti melakukan gerakan apa yang ia mampu di antara syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, dan wajib-wajibannya sholat. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jangan sampai menganggap repot di pesawat sholat. Ya, repot. Atau anggapan lagi, nggak wajib kok wong sedang safar. Nah, ini jelas salah kaprah. Kalau sampai mengatakan, kita kan safar, mau haji, mau umroh, nggak perlu sholat lagi, nggak perlu sholat, karena apalagi di pesawat. Nah, ini jelas parah. Dan itu banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak perhatian masalah sholat ketika berada di pesawat. Ikhwani wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Wa kaifiyatu sholatil fardhu fit tha'irah yaqifa wa yastaqbilul qiblah. Jadi usahakan berdiri ketika sholat di dalam pesawat dan menghadap kiblat, kemudian bertakbir, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat apa yang mudah baginya, ya. Kemudian ruku, kemudian bangkit dari ruku, dan seterusnya, ya. Kemudian jika tidak tahu arah kiblat, bertanya. Kemudian jika nggak ada yang ditanya, ya berijtihad, itu boleh berijtihad. Ana sangat yakin kiblat ke arah sana, ya, bukan ke arah depan kursi kita, tapi mungkin ke arah belakang atau samping kanan, kiri. Berijtihad. Sekarang juga punya jam, bisa dengan jam, dengan HP untuk mencari arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang hendaklah seorang muslim, di mana seorang muslimah ketika safar mesti harus menjaga sholat. Karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua, dan manakala seseorang sholatnya bagus, kata Nabi, idza sholahat sholuha sa'iru amalih. Apabila sholatnya itu bagus, seluruh amalnya bagus. Apabila sholatnya jelek, terhitunglah seluruh amal ibadahnya jelek. Ya,
Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan haji yang mabrur manakala ketika kita safar untuk berhaji sampai meninggalkan satu di antara waktu sholat, ya, apalagi sampai 2 kali sholat ditinggalkan, 3 kali, 4 kali, atau sehari nggak sholat, dan itu terjadi di sebagian kaum muslimin yang tahawun, meremehkan ya masalah sholat. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimullah, itulah yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nis'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Fadal masyhur. Ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Hamzah hafizahullah taala, dan terima kasih juga jazakumullah khairan atas kebersamaan dari para peserta, ikhwan dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian untuk mungkin bagi para hadirin peserta yang baru pernah mengikuti kajian ini, bisa apabila ingin mengikuti siaran-siaran ulang, bisa dibuka di fanpage kami di Yayasan Miftah Dar As-Saadah di Facebook, sehingga materi bisa diulang di fanpage tersebut. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.